Mommy, where are you? Film ini berjudul The Hole in the Ground 2019, berkisah tentang seorang single parent bernama Sarah bersama anak semata wayangnya yang bernama Chris. Janda muda yang cantik tersebut memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke sebuah rumah yang terletak di luar kota di daerah terpencil di tepi hutan demi meninggalkan masa lalunya yang kelam. Namun setibanya di tempat tinggal barunya, bukan kehidupan tenang yang Sarah dapatkan, bahkan kehidupannya menjadi semakin kacau dan dicekam oleh rasa takut. Tepatnya setelah dia menemukan sebuah lubang raksasa yang misterius yang terletak di tengah hutan di dekat rumah barunya tersebut. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama-sama filmnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan yang ketika saat itu Sarah sedang melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah mobil bersama Chris. Dalam obrolannya, Chris berkata ia tidak menyukai sekolah barunya saat ini karena lingkungan yang masih baru. Hal tersebut menyusahkan Chris untuk beradaptasi dengan para murid di sekolah tersebut. Dan saat itu juga, seorang wanita tua hampir saja tertabrak. Wanita tersebut tiba-tiba muncul. Beruntung, Sarah segera membelokkan mobilnya, menyebabkan spion mobil tersebut patah. Sarah lalu segera keluar dari mobil dan mendekati wanita tua tadi. Sarah lalu menanyakan keadaan si wanita tua tersebut. Akan tetapi, wanita tua itu hanya bergumam seperti membacakan sebuah mantra. Lalu, ia pun tidak berhenti memandang Chris dengan tatapan yang tajam. Sarah yang merasa aneh dengan tingkah si wanita tua itu pun dengan cepat ia memungut spion mobilnya tadi dan meninggalkannya sendirian. Setibanya di rumah, Chris yang keasikan bermain dan tidak mau makan. Akhirnya, mereka pun mulai memainkan sebuah permainan. Apabila Chris kalah, ia harus menyantap habis makanannya tersebut. Ketika hendak meninggalkan Chris, tiba-tiba Sarah mendengar suara teriakan Chris dan dengan cepat ia segera menghampiri Chris. Ternyata, seekor serangga menyelinap masuk ke dalam rumah mereka. Setelah ditangkap, Sarah berniat melepaskan serangga tadi di luar rumah. Chris lalu membuka obrolan dengan menanyakan keberadaan ayahnya. Mengapa ayahnya tidak ikut bersama mereka? Sarah yang mendengar perkataan anaknya tersebut, raut wajahnya seketika berubah. Ketika dilepaskan serangga tadi, karena kesal, Chris lalu menginjaknya. Ia pun merajuk dan berlari menuju hutan di belakang rumah mereka. Dari belakang, Sarah berusaha mengejar Chris, namun di hutan tersebut ia kehilangan jejak. Sarah berusaha mencari keberadaan Chris dengan berteriak memanggil nama putranya. Dan ketika saat itu, Sarah dikagetkan dengan sebuah lubang besar yang berada di tengah hutan. Lubang tersebut seperti hidup, menyerap benda apa saja yang mencoba masuk ke dalamnya. Sarah yang masih tertegun melihat lubang tadi dari belakang, Chris memanggil. Seketika itu, Sarah sangat senang. Lantas, ia memeluk putranya dan mengajaknya pulang. Ketika menjemput Chris yang hendak pulang, Sarah melihat wajah putranya begitu murung. Chris lalu bercerita, beberapa hari lagi sekolahnya akan mengadakan kegiatan pentas seni dan ia tidak menyukai hal tersebut. Sarah berusaha menyemangati putranya, berharap Chris bisa beradaptasi dan menerima lingkungan barunya tersebut. Suatu malam, Sarah tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sarah lalu menuju ke kamar anaknya, namun ia melihat pintu rumahnya sudah terbuka dan Chris tidak berada di kamarnya. Kecemasan mulai menghantui pikiran Sarah. Dengan bermodalkan sebuah senter sebagai penerang untuk melawan rasa takut, Sarah kembali memasuki hutan tadi untuk mencari keberadaan Chris. Tiba-tiba, sebuah sosok menampakkan diri dan bersembunyi di belakang pohon. Sarah berusaha tenang, meski sebenarnya pada malam itu ia sangat ketakutan. Setelah didekati, sosok tadi telah menghilang. Merasa ada sesuatu yang aneh, Sarah segera bergegas meninggalkan hutan tersebut. Di rumah, Sarah menelpon 911 melaporkan anaknya menghilang tiba-tiba. Sarah menceritakan secara detail kronologis kejadian yang menimpa Chris. Dan saat itu juga, Chris mengagetkan Sarah dengan kemunculannya yang secara tiba-tiba. Ketika ditanya, Chris berdalih dari tadi ia tidak kemana-mana. Sarah yang merasa aneh dengan perilaku putranya berusaha melupakan kejadian yang barusan terjadi.
Akan tetapi, kejadian aneh lainnya terus berulang. Ketika hendak mencari anaknya untuk diajak makan, Chris tiba-tiba sudah berada di ruangan makan, sedangkan Sarah sangat yakin ia telah menyisir semua ruangan dalam rumah tersebut. Mommy. Where did you get those? Di suatu pagi, Sarah kembali dikagetkan dengan kemunculan putranya secara tiba-tiba. Terlihat dengan santai, Chris duduk di sebuah kursi dengan memegang sepucuk bunga. Sarah pun berusaha melupakan hal-hal aneh tersebut selama mereka menempati rumah baru mereka yang sekarang. Mungkin saja karena lingkungan baru tersebut membuat Chris agak seperti berbeda dari biasanya. Sarah pun lalu mengantarkan putranya melepas kepenatan, berharap bisa membuat suasana hati Chris sedikit rileks. Di tengah jalan, mereka kembali dipertemukan dengan wanita tua di awal film tadi. Wanita tua tersebut bernama Nuren. Sarah membunyikan klakson mobilnya, berharap ia segera menyingkir dari tengah jalan. Namun si wanita tua itu secara perlahan berjalan mendekati mobil Sarah. Sarah segera turun dari mobilnya, dan saat itu juga suami Nuren yang bernama Des menghampiri mereka. Karena merasa aneh dengan si wanita tua tersebut, Sarah memutuskan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, panikan terjadi ketika si wanita tua tersebut membenturkan kepalanya ke kaca mobil sambil berkata, "Dia bukan anakmu." Si suami dari wanita tua itu pun berusaha menenangkan istrinya, dan Sarah kembali melanjutkan perjalanan. Karena rasa penasarannya tersebut, serta tingkah aneh Chris beberapa hari ini, Sarah memutuskan pergi ke rumah si wanita tua tadi. Namun yang terjadi, ia disambut dengan mayat si wanita tua yang telah meninggal dengan posisi kepalanya terkubur ke dalam tanah. Karena Sarah yang pertama kali melihat mayat si wanita tua tadi, beberapa polisi datang ke rumahnya untuk dimintai keterangan. Keesokan hari, Sarah kembali mendatangi rumah si wanita tua tadi. Suaminya masih diselimuti rasa duka yang mendalam karena kematian istrinya yang menurut si suami, istrinya meninggal secara tidak wajar. Di rumah tersebut pun, Sarah melihat semua cermin yang ditutupi kain hitam. Sarah lalu menanyakan kepada lelaki tua itu tentang masa lalu mendiang istrinya. Ia lalu bercerita, dulu mereka mempunyai seorang putra bernama James. Putranya menunjukkan perilakunya yang aneh. Istrinya percaya bahwa James bukanlah putranya karena seorang ibulah yang paling tahu dan memahami sifat dan perilaku anaknya. Istrinya mengetahui hal tersebut ketika ia melihat wajah putranya melalui cermin, karena hanya melalui cermin tersebut sosok yang menyerupai putranya bisa terlihat dengan jelas. Setelah kejadian tersebut, istrinya mulai kehilangan akal dengan menabrakkan putranya sendiri hingga tewas. Kembali kepada Chris, sesuatu seperti mengendalikan dirinya. Pada larut malam, Sarah seperti mendengar sebuah suara dari kamar Chris. Sarah diam-diam, Sarah mengintip dan mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi melalui celah pintu. Ia pun dikagetkan dengan Chris yang memakan seekor serangga hidup-hidup. Kejadian tersebut tentu membuat Sarah sangat ketakutan. Sarah segera pergi menuju kamarnya. Singkat cerita, dari semua peristiwa tadi, Sarah mencoba memastikan apakah benar Chris adalah anaknya. Sarah lalu mengajak Chris memainkan sebuah permainan seperti yang biasa mereka lakukan. Anehnya, Chris tidak merespon. Ia malah memandang Sarah dengan tatapannya yang tajam. Lalu, Chris segera beranjak dari sofa dan menghampiri Sarah. Dengan usianya yang masih bocah, seketika Chris bisa mengangkat dan membanting Sarah. Sarah pun hanya pasrah. Kejadian tersebut membuat Sarah tak sadarkan diri. Chris menyeret tubuh Sarah keluar rumah dan menggali sebuah lubang kecil untuk mengubur kepala ibunya ke dalam tanah. Jika diperhatikan, ular tersebut sama persis seperti yang menimpa wanita tua tadi, dan Chris pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Beruntung, Sarah kembali siuman dan membawa Chris ke sebuah ruangan bawah tanah di rumah tersebut. Ketika diarahkan sebuah cermin ke wajah Chris, sebuah sosok yang berbeda yang muncul dari cermin tersebut. Beberapa saat setelah itu, Chris tersadar dan langsung menyerang Sarah. Beruntung, Sarah berhasil melumpuhkan putranya. Dengan cepat, Sarah segera pergi meninggalkan Chris dalam ruangan tersebut, serta mengunci pintu dari luar. Sarah pun kembali menyelinap masuk ke dalam hutan.
Ia berdiri tepat di lubang besar tadi dan meloncat ke dalamnya. Lubang tersebut menelan tubuh Sarah, dan di dalam lubang tersebut Sarah bertemu dengan Chris yang asli. Ketika itu, Chris masih dalam keadaan tertidur dan beberapa makhluk mengerikan bermunculan. Sarah lalu menyelamatkan Chris serta mencari jalan keluar dari lubang tadi. Setelah berhasil sampai ke permukaan, salah satu makhluk tadi berhasil meraih kaki Sarah. Yang terjadi, makhluk tersebut seperti terkoneksi dan menyerupai wujud seseorang hanya dengan menyentuhnya. Sarah yang panik dengan sekuat tenaga, ia memukul makhluk tersebut dengan ganggang sentir. Beruntung, makhluk tersebut melepaskan kaki Sarah dan kembali masuk ke dalam lubang tadi. Ketika berhasil membangunkan Chris dari tidurnya, mereka berdua kembali ke rumah. Makhluk yang menyerupai Chris tadi berusaha memanggil nama Sarah berulang kali dengan sebutan ibu, bermaksud agar Sarah terkecoh dan masuk ke dalam jebakan. Sarah yang telah mengetahui Chris yang asli, ia lalu mengambil bensin dan membakar rumah dengan makhluk tadi yang masih terjebak di dalamnya. Di akhir film terlihat Sarah banyak membeli beberapa kamera kecil yang terpasang di semua sudut ruangan rumah mereka yang baru. Hal itu ia lakukan karena trauma atas kejadian yang menimpa putranya, dan film pun tamat.